kecewa pasti karena jadinya berlarut-larut ya kan. Tapi kalau dia hadir kan jadinya cepat selesai. Kalau emang dia berani, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan terhadap saya, harusnya dia berani datang hari ini. Atau mungkin dia bingung mau datang ke sini atau mau datang ke KPK. Itu gimana? Iya kan? Mungkin dia dilema ya, dia mau datang ke KPK dulu atau dia mau datang ke Serang dulu pengadilan, kita kan nggak tahu. Kalau emang sakitnya beneran, ya semoga cepat sembuh supaya bisa hadir di pengadilan atau di KPK gitu. Informasinya begitu. Informasinya hari ini dipanggil KPK juga gitu. Mungkin dia drop kali ya. Untuk sementara saya belum bisa memberikan statement karena kita lihat tanggal 15 itu apakah Dito Mahendra bisa hadir atau tidak. Tapi yang pasti karena majelis hakim sudah menetapkan di hari Kamis tanggal 15 Desember, artinya penuntut umum wajib menghadirkan. Nah, kita lihat alasannya apakah masih tetap sakit atau memang ada alasan lain kalau tidak hadir ya. Sebenarnya ini kan hakim tadi saya sudah konfirmasi bahwa ini kan sesuai dengan court kalender yang sudah ditentukan oleh majelis hakim. Jadi sidangnya memang sudah terjadwal seperti itu. Dan hari ini tidak hadir tanggal 15 sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, berarti tetap harus dihadirkan. Ya mudah-mudahan saksi korban bisa hadir di tanggal 15. Kita berdoa baik saja, mudah-mudahan yang bersangkutan tidak sakit lagi dan bisa memberikan keterangan di persidangan. Itu aja. Saya tidak bisa mengatakan konsekuensi ya, artinya begini, kehadiran yang bersangkutan perlu didengar keterangannya karena yang bersangkutan adalah sebagai saksi pelapor dan saksi korban. Nah untuk itu kita akan lihat, nanti saya akan memberikan statement kalau misalnya beberapa hari kemudian nanti majelis akan memberikan putusan apakah ini akan keterangannya dibacakan atau tetap memanggil kembali, kita lihat ya. Saya tidak bisa memberikan statement sekarang. Lihat situasinya nanti yang realnya seperti apa nanti ya. Karena itu kewajiban penuntut umum yang menghadirkan ya. Biasanya kalau toleransi kan sesuai dengan alasan. Karena ini kan memang alasannya sakit. Karena ini masuk di tanggal 11 Desember. Karena tidak disebutkan juga sampai tanggal berapa, di sini hanya disebutkan beberapa hari ke depan. Nah, majelis hakim cuma menetapkan sidang sampai dengan penetapan court kalender sudah ditetapkan hari Kamis. Kita lihat hari Kamis, apakah beliau masih sakit atau tidak. Kita lihat aja ya. Jadi begini ya, sementara ini kan keterangan ini dibuat oleh orang yang ahli, yang tahu memang tentang keadaan kondisi sakit. Majelis hakim tidak bisa menilai tentang surat itu. Tetapi fakta dan realnya bahwa dari surat keterangan dari Rumah Sakit Pondok Indah menyatakan yang bersangkutan sakit. Nah, majelis hakim sampai dengan sidang hari ini harus mendasarkan pada alasan itu dulu. Ya, kita lihat. Kalau memang berpikirnya yang lain-lain saya tidak tahu, tapi saya tidak membuat statement seperti itu, tapi yang pasti dengan alasan surat itu majelis hakim menyatakan ini tidak bisa dilanjutkan. Karena memang saksi korban yang harus didengar keterangannya yang pertama. Itu aja. Kalau sistem pengamanan kan saya sudah sampaikan kemarin, kita melihat situasi dan kondisinya. Kalau memang situasinya tidak terlalu mengkhawatirkan untuk keamanan baik untuk terdakwa dan korban sendiri, tidak masalah. Yang penting tidak mengganggu proses persidangan. Artinya kalau sudah mulai proses persidangan mulai terganggu oleh massa ataupun oleh siapapun, tentu pengamanan harus kita tambah. Ya, sementara ini kita standar dulu aja. Keluar makanya di sini nonton. Jadi nggak bisa nengok. Sakit itu, dari kemarin meriang karena tulang belakangnya. Itu cedera karena kenapa, Bu? Penyempitan, pengepuran. Ya. Nah, oh ya. Ini adalah hasil ronsen ini kita. Jadi kalau dilihat sebelah sini udah kosong semua, makanya dia nggak bisa nengok. Karena pengapuran itu ya, Kak? Iya. Dia mau aja. Makanya sekarang terapi kan seminggu 3 kali. Sejak kapan kan ini? Ya, udah lama. Kalau sakitnya udah lama. Oh, baru berasanya sekarang, iya. Baru minggu ini. Mungkin harus jacong dulu. Artinya gini loh teman-teman semua, artinya seperti yang saya sudah bilang kan, Nikita walaupun dalam keadaan sakit, dia gentle, dia berani menghadapi masalah kasus dia di Serang ini. Tapi dengan keadaan seperti ini kan semakin hari ternyata keadaan kesehatan Nikita tuh semakin memburuk di rutan. Mungkin ini menjadi permohonan saya lah dengan Bang Aji sebagai perwakilan dari keluarga Nikita agar permohonan Nikita untuk Bapak Hakim atau aparat yang berwenang menangguhkan atau mengalihkan status tahanan Niki menjadi pertimbangan juga agar Nikita bisa terapi tanpa harus merepotkan banyak pihak gitu. Itu sih keinginan saya itu seperti itu. Jika dikabulkan, jika menjadi bahan pertimbangan gitu aja ya Bang Haji ya. Ya ini teman-teman media ya. Sekali lagi saya menegaskan di sini bahwa dalam keadaan sakit parah seperti ini pun kita datang ke persidangan. Itu aja. Jadi saya menghimbau kepada saudara yang melaporkan Nikita, beranilah seperti Nikita. Ini sebuah bentuk harapan daripada keluarga maupun sahabat.
Saya sebagai keluarga, sebagai sahabat, berharap betul ada sebuah harapan yang perlu saya sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam kepada aparat penegak hukum, khususnya di sini adalah pengadilan, majelis hakim, dan kepada kejaksaan untuk sedikit memberikan luang, memberikan kelonggaran untuk Niki bisa dia fokus ya sementara waktu untuk dilakukan terapi dan dilakukan pengalihan status tahanan ya supaya Niki bisa pulih kembali dan dilakukan tindakan oleh dokter yang membidanginya, dokter ahlinya. Ini saya berharap betul. Ada jenis tahanan itu kan ada 3. Ada yang namanya jenis tahanan rutan, rumah tahanan negara. Ada yang namanya tahanan rumah, ada tahanan kota. Saya yakin Niki tidak mungkin tidak kooperatif. Niki tidak mungkin akan lari dan akan melarikan diri. Tidak mungkin menghilangkan alat bukti. Alat bukti semuanya sudah ada di pengadilan, sudah ada di jaksa. Ya toh, Niki public figure yang mustahil bagi saya, mustahil dan mustahil dia mau melarikan diri. Saya mohon dengan segala hormat. Kita bicara konteks di sini konteks kemanusiaan. Bukan hukum ini kan harus ditegakkan dengan seadil-adilnya, bukan dengan setegak-tegaknya. Makanya itu lambangkan timbangan tuh. Timbang itu harus adil, harus juga dari sisi kemanusiaannya kita lihat juga. Dari aspek kemanusiaannya kita harus lihat juga. Ketika memang ini kedaruratan, memang sakit parah, kalau misalkan terjadi apa-apa, Niki di dalam, terjadi misalkan naudzubillah summa naudzubillah, dia amit-amit, dia terjadi, meninggallah, sakit parah, lumpuhlah segala macam karena tidak dilakukan tindakan oleh dokter spesialis. Apa enggak itu berbahaya? Apa bagaimana nanti muka pemerintah, muka aparat penegak hukum mau ditaruh di mana? Ini sebuah harapan saya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya menjamin bahwa Niki akan kooperatif. Saya berani menjamin apa yang harus saya jaminkan untuk negara ini. Apa yang harus saya jaminkan untuk aparat penegak hukum agar percaya dan yakin bahwa Niki bisa kooperatif. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.